Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok nilai maksimum. Perkenalkan, nama saya Aditya Nukaha Pratama. Nama saya Alina Tasya. Nama saya Disha Ricita Amalia. Nama saya Gita Rina Maulidia. Nama saya Sapitri Anggraini. Jualan kopi menjadi rugi Karena kurang bervariasi. Nilai maksimum adalah nilai yang tertinggi. Dari angka besar suatu fungsi. Kali ini saya akan menjelaskan alasan saya memilih prodi statistika. Yang pertama, karena ilmu statistika itu berlaku di rumpun ilmu manapun. Yang kedua, prospek kerja lulusan statistika sangat-sangat luas, apalagi di industri 4.0 saat ini. Lulusan statistika itu sangat-sangat cari. Selain itu, mengapa saya memilih Untan? Karena dari seluruh universitas yang ada di Kalimantan Barat, hanya Untan yang memiliki prodi statistika. Sekian dari saya. Alasan saya memilih prodi statistika karena saya memiliki hobi dalam menghitung, serta saya mendapat dukungan dan support dari orang tua dan teman-teman di sekitar saya. Dan juga dari statistika kita belajar bahwa dalam suatu kehidupan tidak selalu bersifat konstan. Alasan saya memilih jurusan statistika karena saya yakin bahwa jurusan ini banyak dibutuhkan di berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu di bidang pemerintahan. Digunakan untuk menghitung sensus penduduk, keuangan negara, dan masih banyak yang lainnya. Juga, jurusan ini belum terlalu banyak ada di perguruan tinggi, sehingga kita diharapkan mampu bersaing dengan jumlah lulusan yang masih sedikit untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Selain itu, saya memilih jurusan ini karena saya senang yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Sekian, terima kasih. Alasan utama saya memilih jurusan statistika sebagai jurusan saya di dunia perkuliahan adalah karena rasa tertarik saya terhadap angka. Saya juga tertarik pada pengolahan data seperti yang pernah diajarkan pada jenjang SMA. Prospek kerja jurusan statistika juga cemerlang. Apalagi di era data ini, semua pekerjaan dan instansi tentu membutuhkan data untuk membuat keputusan yang akurat. Karena hal tersebutlah saya memilih Fakultas MIPA Prodi Statistika Universitas Tanjung Pura sebagai dunia perkuliahan saya. Sekian dari alasan saya masuk statistika Untan. Terima kasih. Alasan saya memilih prodi statistika ini adalah karena saya tertarik dengan pengolahan data dan juga memang saat SMA saya menyukai materi yang berkaitan dengan statistika seperti mencari nilai rata-rata, median, modus, kuartil, dan lain-lain. Selain itu, lulusan statistika ini prospek kerjanya juga sangat luas sekali. Data indeks pembangunan gender dan komponennya menurut kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Ini adalah data indeks pembangunan gender pada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat. Dari data ini tidak memiliki modus dikarenakan dari data tersebut tidak ada satupun nilai data yang sering muncul. Namun, apabila kita mengabaikan angka yang ada di belakang koma, kita akan menemukan modusnya yaitu 82, 84, 86, dan 87. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan median dari data indeks pembangunan gender dan komponennya menurut kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018. Bisa dilihat sini, ini merupakan data indeks pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Barat dari kota Sambas sampai kota Singkawang yang berjumlah 14 kota atau kabupaten. Langsung saja, median adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika seluruh data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyak pengamatan genap, itulah median. Data di sini belum diurutkan. Data setelah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Median sama dengan X N per 2 tambah X N tambah 1 per 2, di mana X ini adalah nilai data ke, sedangkan N adalah banyak data. Kamu masukkan saja X 14 per 2 tambah X 14 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan X
7 tambah X 8 dibagi 2 sama dengan X 19 per 2 sama dengan X 7,5. Maksudnya adalah nilai data ke 7,5 kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia di antara sini. Jadi dirata-ratakan kemudian dibagi 2. 85,19 ditambah 86,29 dibagi 2 sama dengan 171,48 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 85,74. Median adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai median dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Nilai median dapat dicari dari berbagai jenis data, yaitu data tunggal maupun data kelompok. Jadi, nilai rata-rata atau median dari data indeks pembangunan gender di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dapat dicari menggunakan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah Xn dibagi N. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya, maka akan menghasilkan angka 85,85. Saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang hampir sama besar. Saya membahas tentang kuartil 1. Kuartil 1 atau kuartil pertama adalah nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Nah, saya mendapatkan tugas untuk mencari kuartil 1 dari data tersebut. Nah, kuartil 1, rumus dari kuartil adalah QI, ini melambangkan kuartil ke, sama dengan X dilambangkan dengan data ke, I-nya, kuartilnya yang kita cari, dikali dalam kurung, N itu jumlah data, plus 2 per 4. Nah, kalau kita mencari kuartil 1, Q1 sama dengan data ke 1 dikali 14 tambah 2 per 4, berarti data ke 16 per 4, data ke 4, berarti sama dengan data ke 4. Data ke 4 dari data tersebut adalah 82,81. Nilai kuartil tengah atau kuartil 2 nilainya sama dengan nilai median. Karena nilai median 85,74, maka nilai kuartil tengahnya juga 85,74. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kuartil 3. Kuartil sendiri memiliki arti yaitu suatu data yang cara mendapatkannya yaitu membagi data tersebut secara berurutan menjadi 4 bagian dengan nilai yang sama besar. Untuk mencari kuartil 3 atau kuartil atas, pertama-tama kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita tentukan letak kuartil 3-nya dengan menggunakan rumus 3/4 dikali N plus 1 yang hasilnya adalah 11,25. Setelah itu kita mencari nilai kuartil 3-nya dan mendapatkan hasil 88,0275. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mencari standar depresiasi dari data indeks pembangunan gender dan komponennya menurut kabupaten atau kota di Kalimantan Barat tahun 2018. Standar depresiasi atau simpangan baku didefinisikan sebagai angka kodrat variasi. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya, jika suatu data diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam meter pula. Standar depresiasi memiliki rumus akar dari sigma X kurang X rata-rata dikuadratkan per banyak data. Pertama, kita mencari X rata-ratanya dulu, sama dengan sigma XI per banyak data. Data-data di samping kita jumlahkan dibagi dengan banyak datanya 14. Dapat hasil rata-ratanya 85,85. Kita mencari sigma X kurang X rata-rata di pangkat kedua. Kita melakukan pengurangan lalu di pangkat kedua, inilah hasilnya. Lalu kita masukkan ke rumus S sama dengan akar 200,99 dibagi 14 sama dengan akar 14,36.
Jadi hasilnya adalah 3,78946. Varian adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah data. Jadi, nilai varian dari data indeks pembangunan gender di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dapat dicari menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N. Untuk memudahkannya, saya mencari sigma X dikurang X bar kuadrat dulu, kemudian menghasilkan hasil 208,23. Terus saya bagi dengan 14, yaitu banyaknya data menghasilkan angka 14,87. Nilai minimum adalah nilai terendah dari suatu fungsi atau dari suatu bilangan, dan pada data ini nilai minimumnya adalah 79,70. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari suatu fungsi atau dari suatu bilangan. Pada data indeks pembangunan gender ini nilai maksimumnya adalah 93,32. Persentil. Persentil adalah nilai membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Nah, pada contoh kali ini saya memaparkan contoh persentil dengan mengambil persentil 10 dari data yang saya dapat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang persentil. Nah, rumus untuk mencari persentil adalah PI sama dengan X dikali I dalam kurung N plus 1 per 100. Nah, N di sini adalah banyak data. I di sini adalah bilangan bulat kurang dari 100. Bisa 1 sampai 99. Nah, misal kita mencari persentil 10 dari data yang sudah tersajikan ini. Nah, P10 sama dengan data ke atau dinamakan dengan X dikali 10 dalam kurung 14 plus 1 dalam tutup kurung per 100. Data ke 10 kali 15 per 100. Kita akan mendapatkan data ke 1,5. Nah, setelah itu datanya itu kita uraikan seperti ini. Data ke 1 ditambah 0,5 dikali X2 dikurang X1 sama dengan 79,75 ditambah 0,5 dikali 80,59 dikurang 79,75. Ini kita kurangi dulu, baru kita kali dengan 0,5 dan tambah dengan 79,75 menjadi hasilnya 80,17. Jadi persentil 10 dari data tersebut adalah 80,17. Jadi, box plot adalah metode grafis untuk menggambarkan sekumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartilnya. Jadi, untuk menentukan box plot dari suatu data adalah kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian kita tentukan kuartil bawah, kuartil atas, dan kuartil tengah. Kemudian kita cari juga selisih dari kuartil 2 dan kuartil 1. Kemudian kuartil 3 dan kuartil 2, dan juga kuartil 1 dengan nilai minimum, dan terakhir nilai maksimum dikurang kuartil 3. Jadi ini adalah bentuk box plot dari data indeks pembangunan gender menurut kabupaten atau kota di Kalimantan Barat tahun 2019. Sebelumnya di sini ada datanya. Ini datanya. Terus setelah datanya, ini kita cari kuartilnya, nilai minimumnya, nilai maksimum, selisihnya juga. Setelah itu kita bikin box plotnya dan jadi seperti ini. Terus yang di sini ini nilai minimum, garis ini bawah nilai minimum, yang di atas ini nilai maksimum. Terus yang garis sini ini kuartil 1, ini kuartil 2, dan ini kuartil 3.